Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewita Adriani, CGP Angkatan 10, SMA 1 Hiliran Gumanti. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 yaitu budaya positif pada tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahpahaman mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tiga sisi segitiga restitusi yang kita kenal, yang pertama menstabilkan identitas, di mana kita mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, proses validasi tindakan, di mana guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada fase ini, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di antara ungkapan atau bahasa yang bisa digunakan yaitu berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Berikutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun kata-kata yang mungkin bisa diungkapkan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya adalah tahap menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang sering kita gunakan kata-kata seperti, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus pertama, Siva seorang siswa kelas 10 melakukan kesalahan yaitu sering ketiduran ketika jam pembelajaran berlangsung. Beberapa guru mata pelajaran melaporkan hal tersebut kepada wali kelasnya. Ketika wali kelas memanggil Siva, ternyata diperoleh keterangan bahwa Siva sering tidur larut malam karena membantu ibunya mempersiapkan bahan jualan ibunya. Setelah divalidasi, ternyata Siva tidak membantu ibunya sepulang sekolah, malahan dia bermain ke rumah temannya sampai maghrib. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian kasus ini dengan metode segitiga restitusi. Penanganan kasus kedua menggunakan segitiga restitusi. Kasusnya adalah, Nadia adalah seorang siswa. Ia dipanggil oleh wali kelasnya karena beliau mendapat laporan dari Mira, teman sebangkunya Nadia, bahwa Nadia bertengkar dengan Siska. Ketika kegiatan menstabilkan identitas, ternyata diketahui bahwa permasalahannya adalah Siska selalu mencontek tugas, PR, dan ulangan Nadia. Ketika divalidasi, ternyata Nadia marah dan kesal sehingga ia melempar tas dan bukunya Siska. Hal itu Nadia lakukan karena ia telah merasa kesal dan marah
karena dia telah bersusah payah mengerjakan tugas sedangkan Siska hanya mencontek hasil kerjanya Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ibu memanggil saya? Oh, Asifah. Ya, silakan duduk dulu Asifah. Terima kasih, Bu. Begini Asifah, berdasarkan laporan beberapa guru mata pelajaran, akhir-akhir ini kamu sering ketiduran ya di waktu jam pembelajaran. Benar, Bu. Ketika jam pembelajaran berlangsung, saya kesulitan untuk menahan kantuk. Saya sudah berusaha untuk tidak mengantuk, namun susah, Bu. Kenapa begitu? Saya sering tidur larut malam karena membantu ibu mempersiapkan bahan-bahan masakan untuk jualan besok paginya, Bu. Oh, begitu. Ya, wajarlah kalau kamu sering ketiduran ketika jam pembelajaran berlangsung. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan tertidur ketika jam pembelajaran. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak membantu ibumu ketika sepulang sekolah saja, sehingga pekerjaan itu bisa cepat selesai dan kamu tidak terlalu larut tidurnya. Iya, Bu, saya biasanya sepulang sekolah suka pergi main ke rumah teman dan kadang saya pulang menjelang maghrib. Oh, wajarlah kalau seperti itu. Namun ibu sangat menghargai tindakan kamu, seperti masih mau membantu ibumu walaupun kamu tidur larut dan tidak terlambat masuk sekolah. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu tidur ketika jam pembelajaran apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Asifah? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Belajar dengan tekun, Bu. Benar sekali. Menurut kamu, belajar dengan tekun itu penting? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu akan lakukan ketika belajar? Saya harus perhatian dan serius, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus membantu ibu mempersiapkan bahan-bahan masakan sepulang sekolah. Saya tidak akan bermain lagi sampai maghrib di rumah teman. Saya akan berusaha tidur cepat agar tidak ketiduran lagi di dalam kelas. Ya, tepat sekali tindakanmu, Asifah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nadia, tadi ibu dengar dari Mira teman sebangkumu, katanya kamu bertengkar ya sama Siska. Iya, Bu, soalnya saya kesal. Kenapa kesal? Siska selalu mencontek tugas saya, Bu, juga PR dan ulangan. Oh, begitu. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada pada posisimu, ibu juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepadanya? Saya marah, Bu. Saya mengambil buku saya kembali dan melempar bukunya ke lantai. Saya juga melemparkan tasnya ke lantai. Oh, begitu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Iya, Bu, masa saya selalu diam saja? Saya sudah bersusah payah mengerjakannya dan juga menghafalnya. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena pekerjaanmu dan tugasmu dicontek. Begitu juga oleh Siska. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya merobek buku temanmu. Sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan kamu melempar buku Siska, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nadia? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan itu? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran maupun wali kelas saya. Ya, tepat sekali kamu, Nadia. Terima kasih, Bu. Oke. Nama saya Ashifa. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk membuat diri saya lebih disiplin dan menghargai waktu, sehingga saya tidak lagi tertidur di dalam kelas dan mengikuti setiap pembelajarannya. Terima kasih, Bu Guru. Kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.